Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasid, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sebenarnya ada dua fokus utama yang bisa dipilih dalam tema ini, yaitu tentang proses lahirnya Pancasila atau perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Nah, dari dua fokus tersebut, saya memilih untuk membahas proses lahirnya Pancasila. Saya memilih tema ini karena menurut saya, memahami bagaimana Pancasila lahir itu sangat penting. Di sanalah kita bisa melihat perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita bahas bersama proses lahirnya Pancasila sebagai berikut. Begini teman-teman, Pancasila itu tidak muncul begitu saja, tapi lahir dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Ceritanya dimulai saat Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1942, ketika Jepang datang dan menguasai Indonesia menggantikan Belanda. Jepang waktu itu sedang berperang melawan negara-negara sekutu, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Rusia, dan Prancis. Mereka datang ke Indonesia karena membutuhkan sumber daya, seperti minyak, bahan makanan, dan tenaga kerja, untuk mendukung perang mereka. Namun semakin lama posisi Jepang melemah karena serangan dari sekutu. Puncaknya terjadi saat Hiroshima dan Nagasaki dibom pada bulan Agustus 1945 dan Jepang akhirnya menyerah. Karena merasa terdesak, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk mewujudkan janji itu, mereka membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan dasar negara Indonesia. Sidang pertama diadakan dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana tiga tokoh penting menyampaikan gagasan mereka, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir Soekarno. Nah, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah memperkenalkan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah itu, dibentuk Panitia 9 yang bertugas menyempurnakan rumusan dasar negara. Dari panitia inilah lahir Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi dasar bagi rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Dan tidak lama kemudian Jepang benar-benar kalah dan Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk merdeka. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Dari sinilah kita tahu bahwa Pancasila lahir melalui perjuangan panjang, pemikiran mendalam, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Semua tokoh berjuang mencari dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, budaya, dan agama. Oke, setelah penjelasan tentang Pancasila selesai, sekarang saya ingin berbagi refleksi pribadi. Dari proses lahirnya Pancasila, saya menyadari betapa pentingnya persatuan, toleransi, musyawarah, dan keadilan. Para pendiri bangsa bisa menyatukan perbedaan, suku, agama, dan pandangan politik untuk tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Bagi saya, pelajaran yang paling berharga adalah bahwa perbedaan itu bukan penghalang tapi justru kekuatan. Kita sebagai generasi muda harus kuat, tidak mudah diadu domba, tidak mudah percaya fitnah, dan tidak gampang terhasut, supaya bangsa ini tidak terpecah belah seperti zaman dulu. Kita bisa mulai dari diri sendiri dengan menghargai orang lain, bekerja sama, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Kalau kita semua bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin kita bisa ikut membangun bangsa yang kuat, damai, dan berkarakter. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.